Selamat berjumpa lagi ya Bapak Ibu Saudara di hari ini, dan marilah kita berdoa. Tuhan, puji syukur dan limpah terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan terus-menerus setia berbicara kepada kami mengenai kehendak-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan tiap hari kami dibentuk untuk menjadi murid Kristus yang memiliki karakter yang baik, karakter yang indah, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Efesus pasal 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah murah senyum. Nah, ternyata senyum ini juga tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kita bisa menjadi orang yang murah senyum dan orang yang gampang tersenyum pada orang lain itu. Saya punya banyak sekali pengalaman. Salah satunya ini barusan terjadi. Jadi ketika saya menghadiri sebuah acara. Dan di dalam kepala saya ini sebetulnya ada banyak persoalan, banyak yang saya pikirkan. Sehingga wajah saya mungkin tidak terlalu ramah ekspresinya. Apalagi memang kondisinya pada waktu itu kita harus berjalan mencari posisi yang nyaman, sehingga wajah saya tidak berfokus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga kemudian berikan senyum karena saya lebih banyak tunduk dan juga melihat ke sana kemari, jadi wajah saya intinya tidak tersenyum lah. Nah, begitu saya mendapat posisi tenang, lalu kemudian saya sudah bisa memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar saya, begitu. Dan saya mulai melihat dan ingin berikan senyum, gitu. Begitu saya angkat kepala dan melihat, wah, yang lawan saya ini, ya astaga, wajahnya serem banget. Keras, cemberut gitu loh. Saya sampai kaget, ada masalah apa nih? Nah, itu saya mungkin saya berpikir ya, karena mungkin tadi saya juga tidak berfokus pada orang-orang di sekitar karena kita mencari posisi yang cukup nyaman begitu untuk kita tempati, sehingga kurang menyapa dan beri senyum, dan juga banyak hal yang dipikirkan. Terus kemudian saya mencoba tersenyum dan saya menyapa begitu. Atau saya menyapa dulu sambil saya beri senyum, lalu kemudian di sana juga menjadi lunak dan beri senyum. Sehingga saya Bapak Ibu berpikir betapa sulit kita ini memberikan senyuman kepada orang lain ketika orang lain itu ternyata tidak memberikan ekspresi yang baik kepada kita. Artinya begini maksud saya, berpikir positif. Oh, orang itu tidak tersenyum, mungkin dia lagi banyak pikiran atau dia lagi urusannya lain, sehingga ketika kita ada di sekitar dia tapi dia tidak terlalu mempedulikan kita dan berikan senyum yang ramah. Dan sebetulnya ketika dia bersikap begitu, dia tidak punya persoalan apa-apa, hanya dia lagi bermasalah dengan dirinya sendiri. Sehingga kita yang punya niat baik untuk tetap beri senyuman, ya tetap berikan senyuman. Kita punya niat baik untuk nyapa, ya nyapa aja. Tapi kebanyakan orang gak begitu Bapak Ibu. Jadi begini, kita beri senyum, orang beri senyum. Kita beri muka tidak baik, orang beri muka tidak baik. Jadi seolah-olah kita sulit untuk mendapatkan begini, ketika kita lagi tidak baik, bukan karena berada masalah dengan orang itu, tapi mungkin ada masalah di sana, orang di sana belum tentu bersikap baik pada kita, gitu loh. Ya, jadi kita lihat betapa sikap kita, perilaku kita itu mempengaruhi orang lain, atau perilaku orang lain itu mempengaruhi kita. Kita jarang bersikap, itu memang muncul dari dalam hati kita. Artinya gini, memang hati kita baik, tidak ada apa-apa, sehingga kalaupun orang di sana itu tidak baik pada kita, atau karena mungkin dia punya persoalan sendiri, belum tentu juga karena
ada persoalan dengan kita tetap saja bersikap baik. Karena memang hati kita mau baik, tidak ada masalah. Sulit Bapak Ibu. Nah, di kitab Efesus ini mau mengajarkan mengenai peraturan-peraturan kehidupan berjemaat. Nah, jadi peraturan-peraturan kehidupan berjemaat dulu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, dari kata ramah ini, kalau kita terjemahkan, salah satunya adalah murah senyum. Murah senyum. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ibu Teresia mengatakan kedamaian dimulai dengan senyuman. Jadi, senyum itu ternyata baik Bapak Ibu. Senyum itu bisa menjadi cikal bakal atau permulaan untuk terjadinya kedamaian di dalam relasi antar manusia. Nah, saya juga menyadari sekali Bapak Ibu ketika baca ayat ini menjadi sangat menarik. Dia mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi ternyata untuk orang bisa ramah satu terhadap yang lain, dan salah satu wujudnya ekspresinya adalah senyum itu, kalau orang itu saling mengampuni. Nanti ya ramah muncul lagi penuh kasih mesra, berarti ada kasih, dan itu pun ada kaitannya dengan mengampuni. Jadi bisa ya Bapak Ibu kalau orang sedang marah seseorang, tidak mengampuni, gak mungkin ia beri senyum. Maka dengan demikian berarti kita ini bisa ramah seorang terhadap yang lain, dan kemudian salah satu ekspresinya memberikan senyum, itu kalau di hati kita itu ada yang namanya pengampunan. Jadi ya, nampaknya pengampunan itu menjadi syarat dari orang memberikan senyuman kepada orang lain. Jadi senyumannya itu senyuman yang diberikan atas dasar kondisi di dalam hati kita itu damai. Jadi kita damai, kita mengampuni, baru kita bisa berikan senyum kepada orang lain. Jadi berarti marilah kita memiliki banyak dalam diri kita ini pabrik pengampunan ya. Pabrik pengampunan, banyak sekali pengampunan dalam diri kita, sehingga kita juga bisa mengekspresikan senyuman-senyuman kepada sesama kita gitu Bapak Ibu. Kita menjadi ramah terhadap orang lain, saling ramah satu terhadap yang lainnya dengan memberikan senyuman yang tulus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, senyuman merupakan hal yang kecil sebetulnya, tetapi bisa menjadi hal yang besar. Ketika di dalam diri kami ada kemarahan, ketidaksukaan kepada orang lain, ada dendam, ada ketidakdamaian, ada ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk mengampuni, maka senyuman akan menjadi berat untuk kami lakukan. Tetapi jikalau dalam diri kami ini ada pengampunan, ada ketenangan, ada kedamaian, maka kami mampu untuk memberikan senyuman kepada orang lain. Nah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengampuni, dan berikanlah kami ada damai sejahtera surgawi, supaya kami mampu untuk memberikan senyuman, dan Tuhan dengan senyuman yang kami berikan itu menjadi bekal atau bakal untuk kedamaian dalam hidup bersama kami, atau untuk perdamaian dalam kehidupan komunitas kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.